Amin, saudara. Amin. Supaya berkatnya juga berbeda bagi kau dan saya. Saya barusan dapat WA dari Brother Joseph di Singapura. Dia kirimkan lagi transfer 1.500.000 saudara ya, untuk Natal kita. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin motivasi yang belum saudara. Ya, saya katakan bukan untuk saya. Amin. Walaupun kemarin yang Tuhan Natal ada pujian saudara, mari kita memberikan persembahan untuk saya. Oh bukan salah katanya, bukan untuk saya. Itu bercandanya boleh juga saudara ya. Juga, mari saudara kita memperhatikan dalam Mazmur 92. Mazmur 92 saudara. Haleluya. Di mana itu Mazmur 92? Kita memperhatikan di ayat 12. Saya sudah memberikan ini kepada tim media. Jadi kalau saya itu khotbah saudara, paling tidak malamnya atau paginya itu sudah diberikan kepada tim media. Jadi mereka sebenarnya sudah dapat khotbah duluan daripada kita semua ya. Ya, Mazmur 92, mari kita berdiri saudara. Ayat 12, 13, 14 dan 15 kita Mazmur 92. Berarti ayat 13-nya Bu, orang benar, mulai dari orang benar. Itu ya, mungkin beda layout. Oke, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudara, saya membuat judul dari pemberitaan firman pada saat siang hari ini dengan judul saudara, kekuatan dalam kebersamaan di rumah Tuhan. Saudaraku, ada sebuah keuntungan besar saat ditanam di rumah Tuhan. Ya, kalau saudara yang suka dengan untung ya, masa orang dagang, saya dagang mah nggak nyari untung, nyari rugi, aneh itu saudara ya. Orang itu senang dengan keuntungan saudara. Ya, bahkan orang Indonesia terkenal dengan udah jatuh, untung nggak, untungnya nggak kelindes ya, gitu, masih ada untungnya gitu. Jadi memang keuntungan itu penting saudara. Saya katakan poin pertama, keuntungan besar saat engkau dan saya ditanam di rumah Tuhan. Firman Tuhan katakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang yang bertumbuh, orang benar yang bertunas saudara, mereka yang ditanam. Ayat selanjutnya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ini catatan Raja Daud saudara. Bagaimana dia berkata, aku bersukacita kalau diajak orang aku, mari kita ke rumah Tuhan saudara. Dia katakan bahwa orang yang ditanam di bait Allah akan bertunas di pelataran Allah kita. Dia melihat Raja Daud katakan, saudaraku, dahulu aku muda, sekarang tua, dalam Mazmur, bahwa tidak pernah aku lihat orang benar itu meminta-minta, orang benar kekurangan, anaknya meminta-minta saudara, karena mereka yang ditanam di bait Allah, janji Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk apa saudara? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu Allah yang benar. Pengalaman, kesaksian bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Allah tidak pernah curang saudara. Di saat engkau dan saya ditanam di bait Tuhan, Allah tidak pernah menipu, Allah tidak pernah curang saudara. Sekalipun manusia mungkin berlaku curang saudara. Ya, kemarin hari
Satu apa cuma tuh Bung Andri bilang, oh ada 6 orang PLN datang ke gereja, periksa. Saya bilang, kita nggak curang, gak usah takut. Amin. Ada yang curang PLN saudara? Bertobat saudara ya. Ada ide waktu itu, oh kita bikin standing AC aja, nanti arusnya dari PLN. Saudara jangan deh. Bagus kita beli AC udah. Amin. Rencananya saudara kalau kita sudah AC sudah ada, tambah satu lagi di atas. Puji Tuhan, terima kasih buat pengorbanan komisar saudara yang sudah saya sendiri. Nanti saya sebagai orang lain nggak ada saudara, makanya saya sendiri saudara. Nah ini panggung akan kita beresin, janjinya tukang again saudara. Besok deh om, besok deh, udah besok. Nah nanti timnya Bung Andi sama Pak Ketua akan cari sound system. Pada saat sound system sudah ditemukan, disetting, baru saya panggil tukang listrik saudara untuk rapikan semua wiringnya, untuk rapikan semua pembagian bebannya saudara, MCB-nya. Walaupun saya nggak ngerti listrik saudara, tapi saya tinggal perintah aja udah. Keuntungan besar saat kita berada ditanam di rumah Tuhan saudara. Ini kesaksian seorang raja. Ini bukan kesaksian gembel saudara, bukan kesaksian orang yang suka kelapo, bukan saudara, bukan kesaksian tukang parkir saudara, bukan kesaksian orang yang ada di penjara. Ini kesaksian seorang raja, bahwa saudara pada masa tua pun engkau dan saya masih berbuah menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan benar, bahwa Ia gunung batuku, tidak ada kecurangan padanya. Itu luar biasa saudara. Saya mau katakan saudara, ada kekuatan di saat engkau dan saya bersekutu, bersatu, beribadah. Matius 18 ayat 18-20, monggo. Tengok di media yang gondrong saudara. Saya nyampe dia lagi bersihin rambut, habis keramas ternyata begitu. Sampo apa nih? Lagi gini dia saudara. Luar biasa puji Tuhan. Ya. Dia itu tim kerja saudara, ya. Tim kerja, tim keramas di gereja. Ada tim tiger, ya, tim tidur di gereja, puji Tuhan. Haleluya. Matius 18 ayat 18-20, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lanjut, dan lagi aku berkata kepadamu, ini syaratnya saudara, jadi jangan dipisah. Jadi jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Lanjut saudara, lanjut, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Saudaraku, sekalipun dalam satu sisi kita mungkin berkata, aku berdoa sendiri di rumah, oke, fine saja. Tetapi ayat ini menjelaskan saudara, bahwa apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di sorga. 2 orang saudara sepakat, 2 orang saja sepakat, itu akan terjadi. Sebab 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di sana aku hadir di tengah-tengah mereka. Artinya Tuhan memeteraikan setiap perhimpunan, perkumpulan orang percaya. Orang banyak ingin jadi solo fighter saudara. Orang banyak ingin menjadi single fighter. Gue gak butuh ibadah, gue gak butuh datang ke gereja, gue mau bekerja semua gue. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhan menjadi kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Tetapi saya ragu kalau ada orang yang berkata, saya mau jadi single fighter, saya mau sendiri saja, tidak mau berkumpul. Saudaraku, saya takut apa yang dia akan raih, apakah dia akan dapatkan lewat jerih lelahnya saudaraku. Mungkin susah payah akan menambahinya. Berapa banyak orang saudara bekerja dari pagi sampai pagi, hingga ingat Tuhan, di ujungnya dia kehilangan apa yang dia punya. Segera, cepat. Tetapi kalau engkau dan saya, firman Tuhan berjanji, aku ada di tengah-tengah mereka. Bukankah itu luar biasa saudara?
Ada kalanya memang Tuhan mau kita duduk bersama sebagai jemaat. Kalau engkau Tuhan tetapkan ditanam di GPD Eklesia Karangmulia, engkau harus ditanam di tempat ini. Saudara, engkau firman Tuhan katakan akan bertumbuh dan bertunas di pelataran Tuhan. Banyak orang zaman sekarang, gue jalan sendiri aja, gue mau ibadah kemana suka-suka gue, sah-sah saja mau. Tetapi tidakkah engkau percaya, dikala ada orang bersama-sama berkumpul, Tuhan ada di sana. Amin. Saudara, kita perhatikan saudaraku, bagaimana dalam Kejadian 11 ayat 4 sampai 6. Monggo saya loncati satu ayat, nanti kita kembali ke sana. Kejadian 11 ayat 4 sampai 6. Ini perkumpulan orang, saudara, perkumpulan orang. Mari kita lihat bagaimana orang-orang ini berkumpul dan mereka ngapain. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terseret ke seluruh bumi. Lalu, ini rencana manusia, lalu Tuhan datang, lalu turunlah Tuhan. Kan mereka kita, katanya mereka, itu masyarakat, kumpulan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, perhatikan saudara, ini kata Tuhan, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Ngeri saudara, ini Tuhan sendiri ngomong. Ada satu kumpulan sepakat, ada satu kumpulan bersahati, ada satu kumpulan saudaraku merencanakan sesuatu. Ini Tuhan sendiri katakan bahwa mulai dari sekarang kumpulan itu, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Wih, betapa luar biasanya sebuah kesepakatan dari sebuah kumpulan. Amin. Itu luar biasa. Tuhan sendiri bilang, jadi kalau 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka ikat di bumi terikat di sorga, apa yang mereka lepas di bumi terlepas di sorga. Mereka sepakat, mereka akan menerima. Dan Kejadian di dalam kitab Kejadian 11 ini menjelaskan bahwa apapun yang dilakukan kumpulan itu, kalau mereka sehati, satu bahasa, satu ide, tidak ada satupun rencana mereka yang akan gagal. Ini luar biasa. Betapa pentingnya sebuah perkumpulan komunitas. Selain kita memperhatikan satu dengan yang lain, ya terlepas berita yang sekarang lagi ngetren saudara, di Citra 5 ada satu keluarga mati kering saudara, karena tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin mereka punya grup WhatsApp, no comment, ya. Mau pikirin mau WhatsApp banyak ya, biarin tak lihat aja, masih dipikirin. Ujungnya saudara, mereka kehilangan masa depan, mereka kehilangan nyawa dan mati tragis. Bukankah sebenarnya banyak orang Kristen seperti itu saudara? Bukankah banyak seorang Kristen benci gereja, benci ibadah, benci pendeta? Gue milenial, gue orang kritis, emang kenapa? Gue gak suka gereja A, gue gak suka gereja B, gue benci pendeta A, gue benci pendeta B. Monggo saudara silakan, tetapi saya katakan di ujungnya, you will be a single fighter. Tidak ada yang memperhatikan engkau, apa yang engkau raih itu bisa hilang dalam sejam. Itu yang berat saudara. Tulisan ini adalah tulisan seorang raja yang punya pengalaman perang luar biasa, dan kemenangan selalu ada di pihaknya. Mazmur 133 seperti kita tahu ayat 1-3 saudara. Mazmur 133 cepat saja ayat 1-3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dia bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin.
Di Arisan Orang Batak ini sering dikorbankan. Berkumpul kita semua semarga satu opung. Karena di sini Tuhan perintahkan berkat gitu saudara. Sehingga dia akan lirik kanan kiri abangnya, kau masih kontrak, mampus kau gitu saudara. Dia lihat kiri adiknya, dia masih pakai mobil olong-olong, udahlah, berarti dia tidak benar itu saudara. Yang terjadi lirik kanan kiri persaingan. Saya mengatakan saudara, itu bagus engkau berkumpul saudara-bersaudara. Tetapi saudara-bersaudara kalau mau berkumpul tidak menyembah satu Tuhan, saya ragu saudara. Tuhan tidak hadir di sana dan Tuhan tidak perintahkan mereka. Ada saudara? Engkau berkumpul saudara-bersaudara tidak menyembah satu Tuhan? Apakah engkau akan pikir ada kemarin Tuhan perintahkan berkat? Monggo berkumpul sehari penuh saudara. Saya takut Tuhan tidak ada di sana. Karena firman Tuhan jelas katakan, aku tidak mau membagi kemuliaanku kepada yang lain. Tuhan tidak mau hadir di dalam perkumpulan di mana mereka menyembah Allah yang berbeda. Agak ekstrim saudara. Tapi saya mau menggarisbawahi, sebaiknya engkau berkumpul saudara bersaudara dan menyembah Tuhan yang sama. Amin. Kita janji Tuhan. Kesana Tuhan perintahkan berkat. Kesana Tuhan perintahkan berkat, damai dan sukacita seperti embun Gunung Hermon. Saudaraku, embun Gunung Hermon adalah embun yang mereka nantikan bertahun-tahun. Di tengah gersangnya cuaca, keringnya padang gurun saudara, tandus semua batu, tetapi satu bayangan like a dew on top of the Mount of Hermon, seperti embun di atas Gunung Hermon. Betapa sesuatu yang dinantikan. Demikianlah saudara-saudara berkumpul, saudara yang menyembah satu Tuhan. Amin. Ini yang penting. Karena Tuhan yang samalah yang akan memberkati, yang memerintahkan berkat itu. Ada satu ilustrasi saudara. Bagaimana pentingnya kita selalu ada dalam kebersamaan. Saudara memperhatikan burung terbang dari negara A ke negara B dalam musim tertentu. Dari Kanada mereka terbang ke California, saudara. Burung itu kalau terbang sendiri mati, saudara. Tetapi kalau dia membuat formasi, mereka terbang ribuan burung, saudara. Mereka bisa terbang cross country. Kok bisa? Terbang solo sama terbang bersama-sama ribuan burung. Kok bisa mereka lebih bertahan ribuan burung? Karena mereka punya bentuk aerodinamis yang berbeda, saudara. Mereka akan bersama-sama mengikuti alurnya angin, sehingga mereka tidak melawan angin, saudara. Saudara perhatikan, kalau burung sendiri terbang habis dia, jatuh di kena angin yang kencang. Tapi kalau mereka beramai-ramai, saudara, demikian juga ikan di laut, saudara. Kalau mereka bersama-sama berenang, saudara, nggak ada yang bisa lawan mereka. Mereka bisa berenang lebih jauh bersama-sama. Karena mereka punya irama, ritme yang mereka mengerti, sehingga mereka bisa selamat sampai di tujuan. Kalau sendiri, dimakan sama hiu, saudara. Kalau sendiri itu burung terbang nggak kuat cross country. Betapa pentingnya kebersamaan. Karena Tuhan mau kita bersama-sama, amin. Sebagai bagian dari tubuh Kristus, Tuhan mau kita selalu ada bersama-sama. Betapa pentingnya ibadah kebersamaan mereka yang ditanam di pelataran bait Allah. Itu luar biasa, saudara. Buat Tuhan memerintahkan mereka kepada mereka yang berkumpul bersama-sama. Dikatakan seperti gunung aras di Libanon, seperti pohon, saudara. Saudara, ke pohon di Libanon itu, saudara, itu pohon tinggi banget, sehingga pohon itulah yang digunakan oleh Raja Salomo untuk pembangunan bait Allah yang kedua waktu itu. Pohon aras di Libanon itu tinggi banget, tapi akarnya pendek. Nah, ada pohon lain tidak terlalu tinggi, tapi akarnya panjang ke bawah. Hanya menjadi aneh, saudara, di saat badai topan datang, justru pohon yang tidak terlalu tinggi itu yang akarnya panjang, itu yang rubuh. Sementara pohon aras ini yang tinggi,
akarnya pendek, nggak rubuh. Aneh ya? Kok berbalik terbalik dong? Semakin dalam akarnya semakin susah. Iya benar. Tetapi dalam situasi yang sangat ekstrim tertentu, dia berubah juga. Hanya pohon ini kenapa? Akarnya lebih pendek, dia lebih tinggi tapi nggak rubuh. Satu hutan nggak rubuh. Kenapa saudara? Karena akarnya di bawah saling mengikat. Amin. Karena akarnya di bawah saling mengikat, saling bertalian, sehingga jangankan dia mau rubuhkan satu, angin mau rubuhkan satu berurusan dengan semua, sehingga tak satu pun pohon itu satu hutan rubuh sekencang apapun badai. Amin. Karena akarnya saling mengikat, tidak terlalu dalam, tetapi akarnya saling mengikat sehingga kuatlah pohon itu. Amin, saudara. Ini luar biasa, saudara. Bagaimana persatuan dan kesatuan itu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa, bisa menciptakan, membuat sesuatu yang ajaib, saudara. Allah katakan dalam firman Tuhan, kalau mereka satu bahasa, kalau mereka satu ide, kalau mereka selalu bersama-sama, tidak akan ada satupun yang mereka tidak bisa buat. Iblis pun ngeri, saudara, melihat jemaat anak Tuhan, kumpulan yang bersatu. Iblis ngeri, saudara. Bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tadi katakan keuntungan kita ada di rumah Tuhan, bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tapi menjadi keuntungan untuk semua orang. Kita saling mengikat, karena Allah itu senang dengan kumpulan orang percaya. Eklesia adalah kumpulan orang percaya. Amin. Orang percaya yang suka berkumpul, yang suka beribadah, yang suka saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukan hanya doa saya kepada Tuhan untuk saudara, bukan hanya doa saudara kepada Tuhan untuk saya, tapi doa antar jemaat itu mengikat seperti akar yang kuat. Makanya datang doa saudara. Amin. Kau didoakan. Hamba Tuhan pernah bilang ke saya, lu udah hebat gak datang doa. Itu waktu saya bekerja di sana, saudara. Sehingga dimanapun saya berada, saudara, kalau sudah jam doa Jumat, saya langsung berujar di gereja. Karena saya tahu saya gak bisa tanpa doa. Kita katakan, tapi kalau kan doa di rumah sendiri bisa. Saudara, achievement yang kita doakan sendiri tidak sama dengan goal yang kita doakan bersama-sama. Amin. Itu gak sama. Tuhan pun mau orang yang berkuda sendiri dengan orang yang pasukan berkuda itu kekuatannya berbeda, saudara. Saudara berkuda sendiri, lawan bilang dia datang sendiri naik kuda, biarin. Mau jadi apa dia mau. Tapi kalau satu pasukan berkuda, saudara, seperti pasukan berkuda yang besar, itu dengan suaranya aja iblis sudah takut, saudara. Ibrani 10, mari perhatikan saudara, ayat 24-25. Ibrani 10, 24-25 dikatakan, dan marilah kita saling apa? Memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Berarti itu kan saling mendorong, saling perhatikan. Betul saudara, kamu perhatikan, ya aneh saudara. Saya katakan ya jangan sampai kepada seperti yang lain itu. Single fighter, nggak mau diganggu orang, akhirnya ya udah monggo kembali ke rahmatullah sendiri aja dulu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ternyata ada. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan ibadah tadi menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ternyata ibadah berkumpul bersama itu adalah perintah Tuhan, adalah kehendak Tuhan untuk saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
waktu Yesus pada saat mati di kayu salib, dikubur dan bangkit pada hari ketiga. Pada saat Yesus masih ada di dunia, jelas dia katakan, tunggu di Yerusalem, jangan pergi kemana-mana. Itu kurang lebih 500 orang. Kepada 500 orang Yesus katakan, jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem, tunggu janji itu. 500 orang. Tetapi yang di loteng Yerusalem hanya 120 orang. Yang 380 kemana? Mereka gak suka berkumpul. Yang dapat Roh Kudus siapa? Yang pertama, yang 120 murid. Amin. Pentingnya kita setia beribadah, menantikan janji Tuhan. Apa sih gunanya ibadah? Kenapa gue gak nongkrong aja di rumah, saudara? Apa sih gunanya gue harus mandi lagi, bawa anak, nyiapin anak gue? Ibu gembala bangun, siapin anak, saudara, mandiin anak, siapin makanan, saudara. Apa sih gunanya? Mari, Mazmur 42. Saudara, Mazmur 42 ini Mazmur yang cukup mencekam. Mari. Berarti oke, mulai dari situ juga boleh. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Dia lagi bingung nih, kapan aku bisa melihat Tuhan? Gimana? Kapan? Gimana caranya? Bingung awak gitu. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Seorang Raja Daud pernah mengalami depresi, pernah mengalami stres, pernah mengalami anti ibadah, anti pendeta, anti ke gereja, anti kumpul-kumpul, anti haleluya. Dia pernah mengalami situasi itu, sehingga satu kali, di mana aku dapatkan pertolongan, di mana aku dapatkan semuanya itu. Sekalipun seorang raja, dia depresi, saudara, menyendiri, hampir bunuh diri. Tetapi di sana dikatakan, inilah yang kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan. Di akhirnya dia menemukan Tuhan dalam ibadah. Amin. Dia tidak menemukan Tuhan di kamarnya sendiri, saudara. Dia menemukan Tuhan dalam ibadah. Dia menemukan Tuhan dalam keramaian orang yang menaikkan syukur kepada Tuhan. Dia menemukan pertolongan. Dia diri charge dalam ibadah, saudara. Kalau dia sendiri, menyendiri, single fighter, solo fighter, dia bekerja sendiri, nggak mau ibadah, di rumah aja, saudara. Mungkin dia stres, bunuh diri. Berapa banyak, saudara, orang di luar sana kaya raya, kerja banting tulang, ujungnya bunuh diri, saudara. Kami tinggal di Medan, saudara, 4 tahun. Zaman pandemi, zaman orang main forex, saudara. Udah kayak hujan orang bunuh diri dari lantai 30, saudara. Kenapa? Oh, mereka main forex, ayo bro, ini masanya kita main forex. Wah, minggu hajar terus, minggu ibadah, oke. Laptop ini forex, laptop sana ibadah, oke lah, gak usah usaha lah, gak usah bergerak lah, udah, oke main forex. Wah, tinggi bro, banyak banget, oke. Tiba-tiba saya bilang anjlok, 0. Ya udah, 30 prek. Siapa bilang orang bunuh diri. Izinkan Tuhan menghargai usahamu. Engkau bangun pagi, engkau bergerak, engkau berjalan ke rumah Tuhan. Izinkan Tuhan menghargai pergerakanmu datang ke rumah Tuhan, supaya lewat itu Tuhan melipat gandakan berkat bagi engkau atas usahamu datang ke rumah Tuhan. Amin. Orang berpikir, oke lah, kan istilah ekonomi, dengan usaha sekecil-kecilnya mendatangkan untung sebesar-besarnya, oke lah, tiduran aja lah, main hemat laptop, nanti ibadah. Di sini ibadah Tiberias, di sana ibadah Gilbert, ya, di sana ibadah Katolik, ampun semua ibadah mau ikuti, tapi dengan tenang dan senyap. Tuhan bilang usaha lu kecil banget bro, ya udah berkatnya kecil. Izinkan.
Sehingga Daud katakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Saat dia stres, saudara, karena apa-apa yang dia miliki tidak bisa memenuhi isi hatinya, tidak bisa membuat dia ceria, tidak bisa buat girangkanku. Bagaimana aku mau berjalan dalam kepadatan manusia? Di ujungnya dia harus membuka jubahnya, dia harus menyamar seperti jemaat biasa, dia harus masuk kepada kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Engkau butuh orang-orang yang perhatikan engkau, amin. Karena ternyata di ujungnya firman Tuhan katakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Setelah dia masuk ke rumah Tuhan, baru dia katakan, engkau penolongku dan Allahku. Kalau ayat di atas dikatakan, aku penuh dengan sengsara, aku penuh dengan penderitaan, depresi dan stres, sekalipun dia raja dan penuh dengan kekayaan. Karena ada bagian dalam hati kita yang harus diisi oleh Tuhan sendiri. Amin. Dan bertemu Tuhan dalam kumpulan orang-orang yang beribadah. Sehingga dalam Mazmur 73 ayat 17 dikatakan, saudara, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka yang tidak mau beribadah. Memperhatikan kesudahan orang-orang yang menganggap enteng apa itu ibadah. Memperhatikan kesudahan mereka, mulai dari mereka sakit, mulai dari mereka menderita, sampai pada kematian di ujungnya, kebangkrutan di ujungnya. Dari rumah Tuhan aku akan memperhatikan semuanya itu, dan dari rumah Tuhan aku mendapatkan pertolongan dan ketenangan yang daripada Allah. Saya mau katakan the power of fellowship, kuasa dari ibadah itu tidak terukur. Amin. Saudara, kalau sering nonton National Geographic, saudara melihat ada masa ekstrim di mana cuaca sampai di bawah 40 derajat, saudara. Pinguin hanya bertahan dikala mereka berkumpul bersama. Tapi pinguin yang keluar dari kumpulan itu akan merasakan penderitaan, kedinginan yang ekstrim sampai mati. Matius 24, perhatikan saudara. Matius 24 ayat 10. Ini keadaan akhir zaman, saudara. Matius 24 ayat 10 sampai 13. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling membenci dan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Monggo saudara, di sini. Yang lain mungkin saya nggak tahu. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kepada sesama, kasih kepada Tuhan akan semakin dingin, atau nggak mau diperhatikan. Oke lah, itu urusan mereka. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Amin. Bagaimana tadi saya katakan, pinguin tadi bertahan di saat mereka berkumpul bersama. Pada saat burung-burung itu saudara bisa cross country, menyeberang dari negara A ke negara B dalam satu musim tertentu, mereka hanya bisa menyeberang karena mereka terbang bersama. Bagaimana ikan-ikan di laut bisa migrasi saudara karena mereka berenang bersama. Ada kalanya dan memang sangat penting kita berjalan dan melakukan semuanya bersama-sama. Amin. Sudah gak masanya lagi kita, oke lah, ini hidup gue, ini iman gue, ini kehidupan gue. Kasih akan semakin dingin dan makin bertambahnya kedurhakaan. Tetapi engkau dan saya, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, akan selamat. Amin. Tinggal kita mau pilih mana.
ibadah selalu terbuka. Bahkan saya mau katakan saudara, kami atau pelayanan ini menghadirkan engkau. Kenapa ada Bung Andre tinggal di tempat ini? Bukan untuk jaga gedung, saudara. Ini gedung punya si Torus, ngapain kita jaga-jaga? Bukan kita punya, kita ngontrak di sini. Pasang aja gembok di bawah. Tidak. Kita mau memperhatikan engkau dan saya. Amin. Saudara tinggal telepon mereka, telepon kami, saudara. Komen di grup, kita siap bantu. Apa yang kau butuhkan, saudara? Kalau sedang sendirian, saya bisa minta tolong novel. Tuh, ajak ngobrol jemaat. Seharian ngobrol sama ngobrol Sofia. Bantuan mau. Bukan hanya gedung kita sewa, saudara. Kita punya motor, kita punya mobil, saudara. Saudara butuh mobil. Bagaimana kita saling menguatkan, saling memperhatikan. Karena kita satu dengan lain adalah milik Kristus. Amin. Kita saudara bersaudara. Menyembah satu Tuhan. Karena Tuhan yang satu itu akan memberitakan berkat. Sekalipun banyak kita mungkin saudara bersaudara berkumpul, berbeda Tuhan, saudara, Bhinneka Tunggal Ika, monggo saudara. Tetapi firman Tuhan jelas, Tuhan yang sama itulah yang memberitakan berkat kepada kau dan saya. Berkat sukacita, berkat damai, paling tidak engkau terpagari, berkat terhindar dari segala bentuk stres, saudara. Kita nggak tahu kehidupan kita ke depan, tapi kita mari saling menguatkan. Seperti pohon di aras itu, walaupun akarnya tidak terlalu dalam, saudara, tetapi karena akarnya saling mengikat, dia tidak akan pernah goyah. Satu pohon tidak goyah, satu hutan tidak akan pernah goyah. Amin. Pentingnya kebersamaan, sehingga Daud katakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kita berdiri, saudara, kita